Di time frame 1 jam, saya melihat potential 5 waves corrective structure, yaitu W, X, Y, X, Z. Karena targetnya minimum, kalau untuk W, X, Y, X, Z ini in play, maka targetnya minimum adalah break di atas. Kalau andaikan dari sekarang harganya ini tidak drop ke bawah, tidak terjadi seperti ini, dari sini malah dia naik, break di atas ini, maka ini tidak akan jadi W, X, Y, X, Z, dan fokus kita adalah look for sell ketika market break di atas. Hello, welcome back to the YouTube channel. Kita ketemu lagi di Weekly Market Outlook. Kali ini adalah untuk edisi tanggal 24 sampai dengan 28 Februari 2025. Dan untuk minggu ini, khususnya di hari Jumat, saya ingin menyarankan kepada teman-teman semuanya, just simply manage your trade. Kalau kalian masih ada open trade di market, hindarkan untuk open new position nanti pada hari Jumat. Mengapa? Karena hari Jumat ini itu adalah hari terakhir di bulan Februari dan sekaligus hari terakhir di minggu ini. Ya, di minggu ini di bulan Februari. Oke, kenapa kita beware terhadap manipulation yang bisa dilakukan oleh para market maker. Oke, khusus untuk minggu ini kita langsung mulai aja dari chart. Oke, seperti biasa, market pertama yang mau kita bahas itu adalah market utama kita, yaitu market gold terlebih dahulu. Kita langsung turun ke time frame lebih kecil, yaitu time frame 1 jam. Di time frame 1 jam, saya melihat potential 5 waves corrective structure, yaitu W, X, Y, X, Z. Oke, di mana saya sudah katakan di premium group, X yang kedua ini tidak boleh di atas daripada X pertama. Yang artinya adalah kalau ini mau jadi 5 wave corrective structure, ya W, X, Y, X, Z, maka Z ini akan ending di bawah daripada Y, dan X yang kedua tidak akan di atas daripada X yang pertama. Oke, so dari harga sekarang, kalau skenario ini mau in play, maka harga harus drop di bawah Y untuk bentuk wave Z before another up. Ya, jadi ini semua yang terjadi pada saat ini adalah correction dan ini adalah impuls kita. Ya, jadi impuls, correction, kita akan punya impuls lainnya. Oke, jadi skenario pertama saya minggu ini adalah 5 waves corrective structure, yaitu W, X, Y, X, Z, dan saya akan look for buy ketika harga break di bawah Y. Ya, wave Y atau wave Y di sini. Oke, di mana wave Y di sini adalah 2916 ini. Ya, 2916. Oke, that's why kalian bisa lihat saya ada alert di bawah di sini. Oke, so skenario pertama adalah look for buy once harga break di bawah 2916 dan kasih buy setup, take it for the upside. Karena targetnya minimum kalau untuk WXYXZ ini in play, maka targetnya minimum adalah break di atas 2942 ini ya, high di sini. 2942. The best case adalah break di atas 2954 atau 2955. Okay, for another all-time high. Itu skenario yang pertama. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kalau andaikan dari sekarang ini harga nggak break lagi di bawah ini, malah dari sini dia up, break di atas top ini, gimana? Kalau itu yang terjadi, maka ini tidak akan jadi WXYXZ, maka di sini saya lihat kecenderungannya adalah justru harga akan setelah break di atas top ini, kita akan look for sell. Ya, look for the sell setup ketika harga break di atas top yang ada di sini. Oke, dan sell ini ada kemungkinan dia akan break all the way down ke bawah nantinya. Oke, jadi kalau sekali lagi skenario pertama adalah WXYXZ, 5 wave corrective structure. Kalau 5 wave corrective structure yang terjadi, maka kita look for buy ketika harga break di bawah 2916. Oke, yaitu wave Z. Oke, dengan target kenaikan adalah 2942 atau 43 di sini, X yang pertama. The best case adalah break di atas another all time high. Nah, namun kalau andaikan dari sekarang harganya ini tidak drop ke bawah, tidak terjadi seperti ini, dari sini malah dia naik, break di atas ini, maka ini tidak akan jadi WXYXZ dan
fokus kita adalah look for sell ketika market break di atas 2955 ini. Oke, itu adalah outlook saya untuk minggu ini ya. Semoga bisa dipahami. Oke, next market yang mau saya bahas adalah market oil. Untuk market oil, oke, saya sudah pernah sebutkan bigger picture-nya ini adalah seperti ini. Ini adalah impuls kita. Oke, A, lalu ini adalah B, dan pada saat ini adalah running flat. Nah, cuma permasalahannya running flat ini masih punya space ke bawah di sini ya. Ini masih punya space untuk ke bawah lagi. Oke. Nah, apakah ini complete structure? Ya, untuk running flat, yes, complete structure. Nah, saya katakan dari minggu lalu bias saya hanya satu, yaitu buy. Di midweek market update, yaitu di live session kemarin, terakhir saya katakan, saya akan look for buy ketika market bisa berada di bawah ini 70-80-an ya, 70-80 dan kasih reaction. Yang terjadi adalah market break di bawah ini dan dia setelah itu tidak ada reaction sama sekali dan market keeps breaking to the downside sehingga tidak ada buy sama sekali. Nah, so what's next? Nah, ini bagian yang agak tricky dan ini perlu waktu. Oke. Nah, andaikan dari sekarang harganya ini naik seperti ini misalkan, lalu kasih complete correction dan this is my buy. Oke, kalau tanpa ini market up, drop gini, ya saya akan biarkan dulu. Oke, karena kenapa? Karena ingat bigger picture-nya. Oke, bigger picture-nya sekali lagi, ya ini adalah possible running flat. Oke, ini adalah possible running flat. Yang artinya harga masih bisa break lagi ke bawah ini. Di sini masih ada space atau masih ada ruang untuk ke bawah lagi. Meskipun ini adalah kompleks, ini adalah complete structure. Jadi running flat ini kalau dilengkapi dengan another complete structure, then that is my buy. Oke, itu untuk US oil saya pribadi akan nunggu dulu. Oke, sebelum take another action. Oke, next market yang saya mau bahas itu adalah silver. Nah, untuk silver menurut saya dia akan drop ke bawah ini di bawah 3207 minimum. The best case break di bawah low yang ada di sini, yaitu harganya 3191. Oke, di bawah low ini. Nah, kenapa? Karena ini adalah impulse A, B, C. This is your regular flat for the downside. At the moment, saya punya posisi sell di harga sekitar 3307. Ya, dan saya akan mulai manage trade saya ketika market bisa break di bawah wave B atau di sini ya 3207. Oke, ketika harga break di bawah 3207, it's time to manage the trade. Oke, itu yang akan saya lakukan di market silver ya. Menurut saya at the moment adalah downside terlebih dahulu. Oke, next market yang saya mau bahas adalah kelanjutan dari minggu lalu, platinum. Saya katakan platinum minggu lalu look for buy ketika harga break di bawah ini. Setelah harga break di bawah ini, ya low di sini atau wave A 979, market saya nggak suka lihat reactionnya seperti ini. Jadi dari sini harusnya dia up. Cuman yang terjadi adalah konsolidasi. Nah artinya konsolidasi ini adalah market kalaupun naik, dia bisa akan turun, drop sekali lagi di bawah low yang ada di sini. Idealnya adalah market keeps dropping to the downside, masuk ke area ini, kemudian kasih buy setup ke atas. Nah, ini akan menjadi ideal untuk look for buy karena ini adalah impulse A, B, C for another upside dengan target minimum adalah break top yang di sini. Oke, yang saya maksud adalah minimum dia akan break harga 1030-an kembali. Oke, itu untuk platinum, biasnya adalah upside. Oke, next market yang saya mau bahas itu adalah DXY. Nah, untuk DXY saya katakan minggu impulse A, B, C dan ini drop kembali. Oke, sehingga ini adalah wave B-nya. Oke, di sini saya melihat masih akan upside before another drop. Oke, ya fokus another upside before another drop yang dimana minggu lalu ya kita bisa lihat ya ini awal permulaan minggu lalu di sini. Oke, Friday ya. Kemudian kita punya slow and messy move ke atas seperti ini ya. Oke, artinya ini adalah another drop. Oke, nah fokusnya pada saat sekarang ini adalah upside. Oke, upside lagi. Oke,
the best case adalah market break di atas top ini. Namun saya melihat karena di sini harganya ini mepet sekali antara wave A ini dengan top, maka saya tidak expect market untuk break di atas top ini lagi. Oke, market bisa aja break di atas top ini or even di atas top ini. Oke, jadi top yang pertama atau top yang kedua ini. Oke, and then flush down kembali. Oke, itu yang saya lihat untuk DXY. Oke, next market yang saya mau bahas itu adalah Aussie Canadian Dollar. Untuk Aussie Canadian Dollar, saya katakan dari minggu lalu, look for the sell setup ketika market di atas top ini. Dan sekarang market ini sudah terakhir naik sampai paling tinggi adalah di 90815. Oke, dan at the moment kemarin saya belum ambil posisi sell dan saya akan enter di harga sekitar 9060. Stop loss di atas ini, target all the way down, minimum break this low yang ini, low yang di sini. Low ini adalah 8938. The best case market break di bawah low yang di sini. Oke, itu untuk Aussie Canadian Dollar. Next market yang saya mau bahas adalah Aussie Swiss Franc. Untuk Aussie Swiss Franc, ini adalah potential expanding flat. Saya lihat impulse A, B, C. Jadi saya akan look for the buy setup ketika market bisa di bawah low yang ada di sini. Oke, for another upside. Itu untuk Aussie Swiss. Jadi kesimpulannya adalah look for the buy setup ketika harga berada di low 0.56778. Oke, next market yang saya mau bahas adalah Euro Aussie Dollar. Nah, untuk Euro Aussie Dollar, ya, bigger picture-nya sebenarnya ini adalah complete regular flat for another upside. Cuman upside dari sini kalian bisa lihat setelah ini up, lalu slow and messy ke atas, break low yang ada di sini. Artinya apa? Artinya adalah market dari sini masih mungkin up sekali lagi, the best case break di atas top yang di sini, kemudian ini akan jadi expanding for another one more drop. Ya, another one more drop artinya regular flat ini extend lagi ke bawah before another up. Oke, so untuk Euro Aussie Dollar, ya sebelum saya buy nantinya, saya lagi nunggu harga bisa break di atas top yang ada di sini. Oke, no 1.66338. Oke, which is itu adalah kurang lebih 150 pips dari harga sekarang. Jadi dari harga sekarang ini kalian bisa lihat impulse A, B, dan kalau harga bisa break di atas top ini, oke, sell setup terjadi di sini, sell SL di atas ini, one more drop. Nah, dalam perjalanannya dari sekarang naik ke atas ini, oke, kalau di lower time frame kalian bisa lihat impulse, kemudian ada complete correction, take the buy for another upside. Setelah break top ini, close semua posisi buy kalian, lalu kita look for the sell setup dengan SL di atas top yang ada di sini. Oke, ini untuk Euro Aussie chart 4 jam. Oke, next market yang saya mau bahas itu adalah Swiss franc against yen. Untuk Swiss franc against yen, oke. Nah, ini saya katakan dari minggu lalu ini tidak berubah plannya. Ini adalah masih upside. Oke, walaupun Jumat lalu market hampir semua pair against yen itu semua drop kembali. Jadi ini targetnya adalah upside menurut saya. Oke. Nah, untuk kita yang ada posisi buy, oke, for the moment, kalau market bisa break di atas top yang di sini, manage the trade. Ya, ini adalah top pada hari Jumat 16980-an, manage your trade. Oke, karena ada kemungkinan dia one more drop lagi ke bawah. Tapi setelah ini yang terjadi, ini adalah impulse A, B, dan dari sini dia bisa naik ke atas. Oke, untuk bentuk C. Ya, kalau ini yang dia mau drop, maka ini akan jadi structure-nya. Impulse A, B, C. Kalau ini terjadi, makanya saya katakan yang punya posisi buy, you can close your trade once market break this top, or just manage the trade. One more drop before another up. Oke, ya ini jadi slightly complicated ya structure-nya. GBP Swiss franc. Nah, untuk GBP Swiss franc structure saya masih sama. Saya akan look for the buy ketika market bisa break di bawah low di sini karena ini adalah continuation pattern menurut saya masih ke atas impulse A, B, C. Kalau ini yang terjadi expanding for another up. Jadi look for the buy setup ketika harga break di bawah low yang di sini. Kalian bisa lihat ini ada alert ya. Oke, the next one adalah GBP
yen. Untuk GBP yen, kalian tahu saya punya posisi buy 18930 dan ini saya sudah share juga di midweek update hari Kamis yang lalu, live session. Oke, ini adalah 5 waves corrective structure, WXYXZ. Oke, ini adalah Z. Final invalidation di bawah ini. Oke, 187.05. Oke, which is itu belum hit sampai dengan sekarang. Target saya adalah up minimum break di stop. Nah, kalian boleh start to manage the trade ketika top yang ada di sini di break, atau konservatifnya adalah ketika break top yang ada di sini kalian boleh manage the trade. Kenapa? Karena ini bisa juga jadi structure begini, impulse A, lalu di lower time frame kita akan lihat apakah ini possible B. Oke. Nah, jadi gini ya, kalau market dia mau turun setelah break top yang di sini, bisa nggak? Ya bisa aja. Karena kenapa? Ini adalah dua identical high. Oke, dari harga sekarang kalau market break the top di sini, oke, just manage the trade ya. Atau kalian bisa untuk take partial ya, manage trade, take partial, atau move the stop loss to break even. Karena kalau dia udah break di atas stop ini, dia mau drop lagi, bisa nggak? Ya bisa aja. Oke, bisa-bisa aja. Oke, ini ada alert ke trigger. Dan ini adalah alert saya untuk sell ya, Aussie CAD ya, Aussie Canadian Dollar. So limitnya ke trigger. Nah, sekarang balik lagi ke GBP Yen. Jadi untuk yang punya posisi buy ya, ketika harga naik break di atas top yang ada di sini, top hari Jumat lalu, just manage the trade or you can take partial profit. Ya, take partial profit atau manage the trade. Nah, kenapa? Karena kalau dari sini dia mau naik lagi, kemungkinan nggak akan naik all the way up begini. Setelah dari sini dia akan konsolidasi. Nah, kalau kita udah take partial profit, ternyata konsolidasi, you can re-enter back. Ya, kita bisa re-enter back. Jadi kita nggak habis-habis waktu. Oke, jadi yang punya buy di sini, ya ketika dia break di atas top ini, minggu ini, you can manage the trade or take partial profit. And then kalau dia konsolidasi seperti ini di sini, and then we re-enter back. Ya, itu untuk GBP Yen. Oke, next market yang saya mau bahas itu adalah USD Swiss franc. Nah, untuk USD Swiss franc, outlook-nya untuk minggu ini kemungkinan besar saya lihat pergerakannya outlook-nya adalah buy. Kenapa? Karena begini. Ini adalah complete structure sebelumnya, expanding. Oke, lalu ini up. Setelah up di sini, drop. Oke, setelah drop. Dan ini bisa jadi new impulse. Ini adalah new. Kenapa ini sharp up, sharp drop, kemudian pull back 1, 2, 3. This is your potential wave B. Kalau ini adalah potential wave B kalian, maka ini adalah up. Oke, minimum to break this top, the best case adalah break top di sini. Kalau ini yang terjadi dan ini jadi expanding, we can have one more drop dengan stop loss di atas stop yang ada di sini. Oke, jadi untuk minggu ini karena dia sudah take liquidity di sini semua, oke, maka ini adalah kita look for buy setup. Any reaction from current level or below, ya, this is the buy for the upside dengan target minimum break top di sini, the best case break top yang ada di sini. Ya, kemudian setelah itu kalau ada sell setup di atas top yang begini, di atas top ini, then we take it for another downside dengan SL di atas sini. Oke, itu untuk dolar Swiss franc. Jadi buy dulu baru sell kemudian. Nah, market berikutnya yang saya mau bahas adalah USD Yen. SL-nya saya katakan final invalidation adalah di bawah ini. Oke, cuman at the moment belum ada tanda buy setup sama sekali. So, untuk US dollar Yen, ya, sebelum market break low yang ada di sini, kalau ada reaction buy setup, take it for another upside. Oke, itu untuk US dollar Yen. Next market yang saya mau bahas adalah US dollar Mexican peso, di mana saya sudah bahas di sini dan saya ada share di TradingView. Ini adalah impulse ABC, ya, market up di atas top yang ada di sini. Oke, ini ya, look for the sell setup, SL invalidation di atas ini. Oke, for another drop. Oke, itu untuk US dollar Mexican peso. Ini outlooknya masih sama dengan minggu lalu. Oke, next market yang saya mau bahas itu adalah Bitcoin. Untuk Bitcoin, ya, outlooknya masih sama. Oke, this is your impulse. Okay, this whole thing is your correction. So I expect another up.
Oke, jadi ini tidak boleh di break. Kalau ini di break, maka ini adalah jadi impulse A, B, C masih akan up. Cuman up berikutnya ketika dia break di atas top ini, kita akan look for the sell. Kalau dari harga sekarang market break low yang ada di sini. Jadi ini akan jadi impulse A, B, C. Ya, ini expanding for one more drop later. Oke, jadi ini sangat-sangat krusial low yang ada di sini, yaitu 91.000. Oke, ini adalah low yang sangat krusial. Oke, so yang buy SL di bawah ini, menurut saya. Ya, oke, itu tadi untuk Bitcoin. Kita masuk ke US 100, ya, atau Nasdaq. Untuk Nasdaq, saya ada posisi sell kemarin, udah hit take profit. Posisi sellnya adalah di 22150, SL 22275. Take profit 21.900, ini adalah 1:2 trade-nya. At the moment, saya menunggu market bounce back kembali antara 21.700-an sampai dengan 22 ribuan. Oke, 22.080. Oke, jadi ini kalau saya hapus. Jadi saya lagi nunggu zone yang ada di sini. Oke, antara ini sampai di sini. Ya, di antara zone ini, this is my sell for the next round. Ya, SL di atas ini. Oke, karena saya lihat masih akan one more drop lagi minimum. Oke, next market yang saya mau bahas itu adalah Dow Jones atau US 30. Nah, untuk Dow Jones atau US 30 saya katakan, even kalau market break di bawah low ini, itu nggak masalah. Karena kenapa? Ini masih jadi impulse A, B, C. So, ini masih jadi potential regular flat for another upside. Cuman permasalahan adalah dari sini, kalau kita bisa melihat ini, maka kita bisa sell one more time. Karena mengapa? Karena kalau kita lihat secara H4 di kiri, ini masih banyak sekali gap yang belum diisi. Ya. Oke, gapnya ini bahkan bisa sampai di bawah level 43.000. Which is itu adalah 600 pips ke atas. Ya, 600 pips lebih dari current level. Oke, itu untuk Dow Jones. Jadi look for the buy ya, karena ini kenapa? Karena ini adalah complete regular flat ya, complete regular flat ini karena top ini tidak break dari stop di sini. Complete regular flat. Cuma masalahnya dia bisa extend, jadi look for the buy ketika harga bisa di area ini. Oke, let me mark the chart. Oke, di area ini. Oke, ini adalah area berapa? 43.080-an sampai dengan 42.600-an. Oke, namun kalau sebelum dia drop ke sana di lower time frame, oke, kalau kalian lihat ini adalah drop lalu konsolidasi begini, this is your sell for downside sampai di area ini. Oke, untuk buy ya, impulse A, B, C. Untuk buy, ya, setup ini akan tetap valid. Oke, setup ini akan tetap valid untuk buy kalau harga tidak boleh break di bawah low di sini. Oke, artinya kalau harga masih respect low yang dari sini, this is still valid to go to the upside. Oke, itu untuk US 30 atau Dow Jones. Oke, market berikutnya yang saya mau bahas itu adalah DAX atau ya DAX ya, atau Germany 30. Oke, nah di sini ini tipis sekali ya. Kalian bisa lihat ini adalah expanding flat. Ya benar ya, ini adalah expanding flat. Cuman momentum naiknya ini kuat sekali, bukan tidak mungkin one more up break di atas stop ini. Jadi at the moment saya punya posisi ya pending order 22.600-an. Karena kenapa? Karena kalau kita lihat this is your potential expanding flat impulse A, B, C. Jadi look for sell ketika harga break di atas top ini. Nah, cuman karena momentumnya ini naiknya kuat, bukan saya melihat ada one more, ini adalah pullback for one more up, jadi akan jadi begini before another drop. SL di atas all time high. Oke, jadi dalam waktu dekat saya tidak melihat ini akan di break, kecuali dari sekarang dia naik lalu konsolidasi. Nah, konsolidasi ini adalah konfirmasi harga akan take the top. Cuman at the moment ini belum.
Oke, jadi plan saya DAX itu adalah sell. Look for the sell ketika harga bisa break lagi di atas high tadi pagi 22586. Oke. Terakhir ini adalah UK 100. Nah, untuk UK 100 saya punya posisi sell yang saya ambil ketika di sini, yaitu adalah 8770. Target saya adalah 8580. At the moment running floating profit ya, dan ini sudah di SL di break even atau small profit. Oke, jadi di lower time frame kalau kita bisa melihat ini adalah ada pullback begini, this is your another sell for the downside. Ya, jadi ini outlook-nya adalah bearish ya untuk UK 100 atau FTSE. Oke, so I think that's it. Itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk minggu ini. Trade with care, all the best for your trade ya. Fokus di risk management. Karena trading plan sehebat apapun, you need one more thing, it is called risk management. Sampai ketemu nanti di hari Kamis jam 8 malam. Kamis ini. Oke, bye-bye.